Nightmares and Daydreams itu kita treatmentnya seperti film, Bang. Jadi kita kayak bikin 7 film dalam 2 tahun. Jadi ini series yang terlama dibuat di Indonesia karena kita emang mau melihatnya sebagai satu series yang layak untuk disejajarkan dengan series dari manapun. Ini episode yang paling heboh. Gue gak perlu kenalin orang gila dulu. Joko Anwar sudah hadir. Oh. Halo Bang. Thank you, Bos. Lo gila, gue semalaman nonton Nightmare and Daydream itu gila sampai pagi gue. Saya pagi ya binge. Iya, belum kelar juga tuh. Oh, belum. Bayangin ya, gue itu nggak pernah nonton film begituan. Bukan gue nggak menghargai Nggak pernah karya. nonton film maksudnya? Yang ditakut-takutin tuh. Oh, oke. Ya, jadi kayak Pengabdi Setan, gue tuh nonton itu dulu ya gue, aduh, enggak lah. Karena gue mungkin udah tua juga kali udah jantung kan. Sorry Jong. Menjaga kenyamanan hidup kesehatan jiwa gitu. Berarti kalau sekarang nonton berita-berita politik itu udah nggak lagi dong? Gue nggak mau nonton. Tentang kebijakan pemerintah juga nggak pernah nonton lagi? Enggak. Lebih tenang hidup ya? Lebih tenang hidup. Sosial media gimana tuh? Selalu buka timeline? Gue lewatin aja lah. Oh gitu ya? Gue lewatin, gue cari yang berita-berita menarik lah. Motivasi ya, karena gue kan jadi motivator. Jadi benar-benar gue nggak mau tuh. Pagi-pagi gue nggak mau nonton tuh berita kriminal, begal. Ada anak musuk ibu kandungnya, ada ibu kandung main nama siapanya gitu. Nggak mau. Korupsi. Itu mungkin strategi yang bagus ya untuk hidup gue lebih tenang. Lebih tenang. Nah kalau tenang tuh rezekinya bagus juga. Gitu ya. Harus dicoba tuh. Tapi bayangin istri gue, anak gue 2 tuh, termasuk anak saya yang di Korea itu nonton Netflix. Pak nonton apa? Karya Joko Anwar. Kayak apa sih? Gue nonton. Gila lo Jok. Gila. Lu ide dari mana sih tuh? Sebenarnya kita mau bikin film itu kan selalu, kalau kita di Kamensi Pictures, nama PH kita tuh teman-teman, aku punya satu circle filmmaker, sineas / temen yang kalau bikin sesuatu tuh pengennya mencerminkan apa yang ada di Indonesia gitu, Bang. Kita paling enggak supaya orang sadar bahwa ada masalah di Indonesia. Dan kalau kita tonton Nightmares and Daydreams, sebenarnya isunya adalah isu yang sekarang lagi dibicarakan kan, soal jaminan hari tua, terus masalah KDRT, masalah politikus, pejabat, pemerintah, DPR yang tidak memperhatikan rakyat, yang sehari-hari kita temui itu implikasi ke rakyat. Cuman kalau kita masalah sakit jiwa juga ya, mental illness. Tapi kalau misalnya kita mencoba untuk mengetengahkannya sebagai film isu kan mungkin tidak banyak yang orang tertarik untuk nonton, karena hidup juga maksudnya kalau dibikin drama aja, dibikin drama dan dibikin berat gitu ya. Nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, cuman hidup kita kan juga udah berat, Bang. Dikasih lebih berat lagi kayak kasihan gitu. Jadi lu taruh lah nakut-nakutin gitu ya. Sebenarnya kita kan minta penonton untuk meluangkan waktu untuk nonton series atau film kita gitu. Harus kita kasih reward. Rewardnya itu apa? Rewardnya adalah entertainment gitu, hiburan. Makanya Nightmares and Daydreams dibungkus dalam genre science fiction. Sesuatu genre yang baru, yang mengetengahkan cerita yang disukai oleh orang Indonesia, yaitu misteri gitu. Dan dengan cara itu ketika orang nonton, orang dapat isunya tapi juga terhibur. Itu sih misi kita. Banyak ketipu kayak gue, tapi terhibur kan? Kan it's very entertaining. Kita tidak bisa menebak ujungnya di mana. Betul. Kok ada cerita begitu? Tapi yang gue hargain ya, itu lu garapnya itu keren banget ya. Castingnya top. Dramaturginya, penulisan skenernya top, editing top gitu. Lightingnya yang temaram semua tuh ya. Nggak ada yang terlalu terang benderang gitu. Betul. Jadi directing pastilah ya. Betul. Jadi gue mau muji lu yang terakhir tuh. Kalau direkturnya kita, gue bekerja sama dengan beberapa direktur muda. Kita manfaatkan project ini untuk juga. Nah, salah satu dari masalah di Indonesia nih, Bang, orang-orang yang memiliki bakat dan memiliki skill itu susah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang mereka. Ini nanti kalau Abang nonton episode 7 akan kelihatan bahwa itu yang coba kita katakan. Nah, salah satu yang harus dilakukan sebenarnya adalah orang-orang yang sudah berada di sebuah industri adalah membukakan pintu untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki bakat dan memiliki talenta gitu. Kita bekerjasama dengan 3 sutradara muda, ada Randolph Zaini, Tommy Dewo, dan Ray Papahan, karena kita sudah mengikuti. Umur berapa tuh?
Masih umur 20-an, 30-an lah gitu. Dan ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh siapapun yang bekerja di industri, membuka pintu untuk orang-orang yang bertalenta gitu. Masalahnya di industri kan kadang-kadang kalau misalnya orang merekrut partner kerja itu mereka tidak mencoba untuk mencari yang terbaik karena mungkin masalah insecurity, mereka nggak secure bahwa mungkin akan tergantikan segala macam. Tapi ini implikasinya ya ke industri itu sendiri, misalnya industri film dan TV series gitu ya. Karena orang-orang yang berbakat tidak memiliki kesempatan untuk bekerja, berkarya, yang nanti berkarya orang-orang yang tidak memiliki skill dan tidak punya talenta. Dan kalau misalnya kita tidak, kalau industri kita tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki skill dan talenta di bidangnya, kita tidak akan punya sustainability dalam berindustri gitu. Dan ini berbahaya karena tidak akan memberikan kebaikan untuk siapapun, baik pelakunya, masyarakat maupun Indonesia in general gitu. Udah berapa nonton sih saat ini Nightmare and Daydream? Kita itu kan masuk top 10 ya? Kita top 10 dan seluruh dunia kita top 4. Top 4? Top 4 untuk series dari Indonesia, ini luar biasa. Bahkan kita masuk menjadi top 10 di beberapa negara yang tadinya kita sangka tidak akan bisa kita masuki, seperti Prancis, itu top 3 dan stabil gitu. Jadi kita sampai masuk ke koran Le Monde, Le Monde, terbesar di terbesar di Prancis. Diulas dan sangat glowing banget review, mereka sangat positif banget. Ini dikarenakan karena kita membahas isu-isu yang universal sebenarnya, tapi diberikan treatment point of view dari orang Indonesia. Aku dan teman-teman merasa bahwa film atau series yang bermanfaat quote unquote buat manusia itu adalah ketika berisi isu yang relevan saat ini di dunia, tapi diceritakan lewat point of view lokal. Jadi kita berbicara soal kemiskinan misalnya, struktural. Tapi dibicarakan lewat point of view dari Indonesia. Buat orang Indonesia ketika menonton Nightmare and Daydreams, melihat kemiskinan struktural, mereka bisa bercermin, loh inilah kita, apa yang bisa kita perbaiki, what we can do about it, untuk kedepannya kita mungkin bisa berubah gitu. Bagi orang luar yang tidak memiliki situasi yang sama, tapi memiliki isu yang sama, masalah yang sama, poverty, mereka bisa mendapatkan perspektif baru on bagaimana cara mereka mungkin dealing with their own problems gitu. Jadi itu yang coba kita ketengahkan sih. Jadi isunya isu yang universal, tapi diceritakan lewat point of view yang sangat spesifik Indonesia sekarang. Ya, sekali lagi tiba-tiba ya anak saya 2 sama istri saya nonton dan membujuk saya nonton. Saya pernah, gue nonton tuh pertama tuh gue pura-pura gak mau nonton tuh, jadi gue main handphone, lama, wih gila nih filmnya. Dan mereka semua bilang, dan saya juga mungkin setuju ya. Episode keempat adalah yang terbaik. Episode keempat. Lukman Sardi. Encounter, ya. Encounter. Yang ada Nabi itu ya. Gila itu. Ya itu sebenarnya salah satu yang coba kita sampaikan juga. Banyak sekali kasus-kasus di masa lalu yang menggambarkan bagaimana buruknya treatment para manajer dari negara kita ke rakyatnya gitu ya. Contohnya tahun 80-an ada masalah Priok, masalah penggusuran, masalah. Nah, kita mencoba untuk menampilkan cerita itu untuk orang bisa ingat lagi bahwa kita pernah di posisi itu. Apakah kita sudah berubah dari itu, bergerak dari situ lebih baik apa enggak gitu. Kan kita seringkali di Indonesia ini hal-hal yang buruk coba untuk dikubur Bang, dilupakan gitu, kayak enggak diceritakan. Contohnya ketika kita bikin film Pengabdi Setan 2. Itu berbicara soal Petrus, penembak misterius gitu. Yang pernah ada di sini. Yang pernah ada di Indonesia awal 80-an. Dan ketika itu ditayangkan, banyak orang bilang, anak-anak muda itu mengira bahwa ini kok terlalu outrageous banget ceritanya, nggak mungkin ada penembak misterius segala macam. It happened. Mereka sampai nggak paham bahwa itu pernah terjadi dan nggak pernah dengar. Lahir itu mereka. Tapi kan harus tahu kan bagian dari sisi kelam dari Republik ini untuk mereka bisa at least nanti ketika mereka somehow bisa menduduki posisi yang strategis yang bisa mengubah arah dari negara kita, bisa berbuat yang lebih baik dari situ. Gitu. Dan untuk bercermin apakah kita sudah lebih baik nggak dari situ gitu mentalitas kita. Sama halnya dengan Nightmare and Daydreams, ada banyak sekali yang kita tampilkan yang tahunnya di masa lalu yang sebenarnya masih relevan sekarang. Gitu.
Itu kayak sindiran sampai beberapa dekade setelah ini terjadi juga sekarang juga masih kita hadapi gitu. Jadi kita sebagai bangsa, what's going on? Saya perhatiin ya, Joko Anwar mengawali dengan Jakarta Utara 1985. Kayaknya kita ditarik ke sana gitu ya. Ya. Terus kalau misalnya kita lihat di series Nightmares and Daydreams ini antara, kenapa judulnya Nightmares and Daydreams? Jadi antara mimpi buruk atau sesuatu yang kita lamunkan, sesuatu yang baik yang mungkin terjadi. Jadi pilihan kita kan cuma dua. Kita mau bergerak menjadi lebih baik sebagai bangsa atau diam aja atau lebih buruk gitu. Gue tuh terus terang, pertama gue enggan nonton karena bayangan gue tuh Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm. Wah, gue pernah nonton itu seminggu gue gak tidur loh. Tapi sama, menurut abang juga gitu kan? Sekarang kita tinggal di nightmares ya. Efeknya tuh nggak segitu ya. Jadi menurut saya sih cerdas banget lu ngasih judulnya gitu ya, membuat orang nonton. Tapi bukan saja judul, menurut saya sih gue muji banget. Gue bangga banget ada seorang yang namanya Joko Anwar menghasilkan karya sehebat itu. Ya, bersama tim. Ya, ada tim. Ya, cast dan kru. Berapa orang yang terlibat? Di setiap episode berapa orang? Di setiap episode itu kru untuk syutingnya sendiri bisa 150 sampai 200 orang. Wow. Dan postnya itu bisa another 100. Jadi 300 per episode. Per episode. Per episode. Total 7 episode? Total ada overlapping tentunya produksi. Ya, pasti. Jadi mungkin 800-an. Wow, bayangin ya. Bekerja, ya. Betapa banyaknya orang yang bisa dilibatkan. Makanya come on. Ya, sama orang-orang yang sekarang lagi mikirin kebudayaan ya. Ayo kita bantulah. Betul. Kita percaya bahwa kebudayaan dan seni itu adalah obat. Seni budaya ya. Obat kita untuk bisa lebih menjadi manusia yang lebih punya budi pekerti gitu. Betul. Karena apa? Karena yang namanya seni budaya itu kan mengasah perasaan. Betul. Begitu kita budaya itulah tentang rasa. Karena tentang rasa. Jadi diasah perasaan kita. Begitu kita lebih punya perasaan yang lebih peka, kita akan memikirkan orang lain. Betul. Sebelum kita memutuskan untuk misalnya korupsi, sebelum kita memutuskan untuk menipu orang, membunuh orang, kita akan memikirkan orang lain seperti apa gitu. Impactnya perasaannya. Tapi masalahnya sekarang kan yang namanya seni budaya digambarkan hanya di kulitnya aja, hanya produknya saja gitu. Kalau misalnya pemerintah berbicara soal kita harus membuat industri kreatif kita lebih mencerminkan budaya, itu masih di permukaan aja gitu, masih di permukaan. Masih kita harus mengetengahkan produk seni seperti wayang, batik. Tapi lebih dari itu sebenarnya budaya adalah bagaimana satu daerah manusianya bertingkah laku, itu kan budaya sebenarnya. Jadi itu, Jok, saya potong. Jadi banyak orang pikir budaya itu adalah tarian, lukisan, wayang. Padahal budaya itu adalah tadi tentang rasa, perilaku sehari-hari. Ya kan, yang wujudnya bisa diwujudkan dengan produknya tadi, dengan tarian, produknya. Lukisan, betul. Kita di ujungnya nih. Makanya sekarang kita budaya malu nggak ada, budaya jujur nggak ada, budaya antri sudah lewat gitu. Itu juga tuh Bang, budaya malu. Budaya malu itu dikerdilkan di Indonesia sudah sekian lama, hanya di sekitar kemaluan. Jadi kenapa kita sebut daerah ini sebagai kemaluan? Karena itu untuk laki, kalau perempuan kehormatan. Karena pada zaman itu mungkin ada satu pemikiran yang mau mengkerdilkan malu itu sendiri. Jadi kalau sekarang kita ngobrol tentang moral terbatas masalah seks dan seksualitas kan. Padahal kalau kita ngomong soal malu tentunya ya hubungannya dengan tadi itu, bagaimana kita memandang orang lain gitu. Kalau kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, seharusnya itu kita malu karena hubungannya kan dengan orang lain, bukan ranah privat ya. Gitu. Makanya orang nggak tahu lagi malu kalau korupsi. Korupsi mah ketawa-ketawa aja gitu, karena hukumannya ringan, keluar kaya raya, dan semua orang melakukannya. Ya kan, kayak ada mantan koruptor berani jalan lagi. Betul. Berani ngomong moral lagi. Ngomong moral, dan ketika di penjara mungkin juga nggak di penjara gitu kan. Ya nggak, Bang, yang tahu sih. Tahu sama tahu. Itu setuju sih. Makanya bangkit dong, saya pikir saya dukung banget ya Joko Anwar dengan teman-teman sekarang. Wow, sinias muda kita luar biasa ya. Kita kaget Molly Surya mendirect
film di Amerika. Jessica Alba. Ya. Wow. Apa namanya? Trigger warning. Trigger warning. Ya. Ya. Satu kebanggaan ya. Kebanggaan untuk kita. Karena artinya kita udah mulai dipercaya. Diperhatikan oleh dunia dan membuktikan bahwa untuk menjadi sineas itu kolamnya nggak kecil, nggak cuma di Indonesia. Jadi nggak harus berebut di Indonesia, kita bisa ke dunia juga. Salah satu hal yang aku juga perhatikan tentang budaya lagi nih, bahwa budaya kita itu tidak membuka pikiran dan tidak membuat kita menjadi manusia yang eksploratif, mencari kesempatan yang lebih luas gitu, dengan cara yang halal ya. Perantau di luar negeri kan Indonesia jarang ditemui Bang, kemanapun kita pergi ya. Bahkan orang Malaysia aja mungkin lebih banyak daripada orang Indonesia. Itu karena budaya kita adalah budaya yang membuat manusianya itu punya inferiority complex. Malunya itu bukan malu untuk berkarya dan bekerja. Kan banyak nih kita pekerjaan aja ada yang malu padahal halal gitu, karena dianggap pekerjaannya rendahan gitu. Tapi tidak berani keluar untuk mencari kesempatan-kesempatan baru. Dan mungkin itu salah satu yang harus dipikirkan juga kalau kita ngomongin soal budaya di Indonesia. Jadi nggak terbatas produknya, tapi bagaimana cara pola pikir untuk mencari kehidupan yang lebih baik tanpa step on other people's gitu, dengan cara korupsi, dengan cara menipu dan sebagainya. Kan itu masalah terbesar dari orang Indonesia. Masalah mentalitas gitu, yang bisa banget dikembangkan, dipush menjadi lebih kuat dengan cara pengembangan budaya. Saya dengar Joko Anwar juga udah mendapatkan kesempatan untuk mendirect di luar Indonesia ya. Bocoran aja sih. Ada beberapa kali, yang juga sudah ditolak karena menurut saya bekerja di Indonesia atau di luar negeri itu yang paling penting itu bukan syuting di luar, prestis, tapi skripnya harus baik. Produknya harus sesuai dengan apa yang ingin saya katakan. Kalau saya bikin film kan pengennya bukan cuma bikin cerita tentang karakternya, bukan cuma karakter di sebuah situasi, tapi harus mencerminkan at least lingkungan, bangsa, dunia gitu. Jadi ada hubungannya dengan isu-isu yang relevan yang sekarang ada di dunia apa. Jadi ada nilai tambahnya bagi orang yang menonton, entertainment, tapi juga ketika mereka pulang mereka bisa dapat bahan pemikiran gitu untuk sesuatu bahan renungan untuk at least mereka paham ada masalah gitu. Itu penting tuh untuk seorang Joko Anwar ya. Itu salah satu dari tanggung jawab saya sebagai seseorang yang pertama membuat produk budaya termasuk film dan series. Yang kedua sebagai seseorang yang memiliki kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu yang ditonton oleh orang banyak, didengar oleh orang banyak gitu. Karena kalau misalnya kita cuma bekerja saja untuk mendapatkan uang, sayang Bang, kayaknya udah dikasih privilege, udah dikasih kesempatan untuk mengatakan sesuatu, didengar dan dilihat oleh orang banyak, tapi tidak dipergunakan, kayaknya durhaka gitu. Durhaka sama kemanusiaan. Durhaka pada kemanusiaan. Oke, kalau ngomongin tentang bahwa karya Joko Anwar harus ada nilai tambah untuk menjadi renungan. Dari Pengabdi Setan dapat renungan apa kita ya? Pengabdi Setan kita berbicara tentang stigma perempuan di Indonesia itu harus punya anak kalau mau dianggap sebagai perempuan yang sempurna, sehingga sampai dia melakukan perjanjian dengan iblis itu untuk bisa dianggap sebagai perempuan sempurna. Ini kan berarti ada masalah di Indonesia sebagai perempuan, stigma masyarakat. Padahal keputusan untuk punya atau tidak punya anak itu sebenarnya harus sangat direnungkan dan sangat dipertimbangkan. Karena apa? Kalau tujuan seseorang atau satu keluarga untuk mendapatkan anak hanya untuk mengikuti norma masyarakat tanpa memiliki rencana yang kuat bagaimana membesarkan anak ini sehingga menjadi manusia yang akan memiliki kontribusi kepada kemanusiaan, ya anaknya mungkin tidak akan mendapat pendidikan yang baik di rumah, tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik dan akan end up menjadi statistik aja, statistik orang pengangguran, statistik orang yang yang melakukan kejahatan, kriminal dan sebagainya gitu. Jadi itu dari Pengabdi Setan. Kembali ke Nightmare ya. Itu dibuatnya paralel
7 episode atau satu-satu? Kalau Nightmares and Daydreams itu kita treatmentnya seperti film, Bang. Jadi kita kayak bikin 7 film dalam 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Jadi ini series yang terlama dibuat di Indonesia. Karena seperti yang Abang udah tonton, kita emang mau melihatnya sebagai satu series yang layak untuk disejajarkan dengan series dari manapun, dari Amerika, Eropa, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita yakin bahwa produk kita, series, TV, film itu akan ditonton oleh zaman sekarang ya, di mana akses untuk audiovisual didapatkan oleh orang dari mana saja untuk menonton produk dari mana saja gitu. Jadi kita nggak mau tuh ini produk Indonesia inferior, nggak. Kita mau bikinnya serius. Dan terbukti disenangi dunia sekarang ya. Terbukti disenangi dunia. Jadi kita mau dari segi technicality-nya, sinematografi, art direction, directing, acting dan sebagainya itu harus bagus, setaraf dengan dunia gitu. Dan cerita itu yang harus kita perhatikan, yang seperti aku bilang tadi bahwa kita membuat cerita dengan isu yang relevan tapi point of view Indonesia gitu. Dan itu terbukti film-film yang isunya orang bisa relate dimanapun mereka berada dan point of view-nya spesifik di sebuah negara itu akan menjadi menarik gitu. Jadi kita syuting 2 tahun, 1 episode selesai, kita persiapan lagi, syuting lagi 1 episode dan seterusnya sampai selesai. Nggak paralel ya? Nggak paralel. Nggak paralel. Nggak, karena produsernya, showrunnernya orang yang sama. Kayak aku kan harus bisa memastikan satu series itu berkesinambungan gitu, berkesinambungan dan outputnya sama gitu. Jadi nggak ada yang inferior dalam segi teknis, ada ini yang lebih. Jadi semuanya harus mendapat perhatian yang sama. Lebih lagi biasanya series itu kan ada continue ya ceritanya. Ini nggak akan lepas-lepas. Ini jadi kalau series itu ada 3 macam. Yang pertama yang namanya series atau serialize, di mana satu episode langsung bersambung ke episode selanjutnya. To be continued. To be continued. Ada lagi yang namanya episodic. Nah, episodic ini cerita seperti Black Mirror gitu ya. Kita bisa nonton juga di Netflix. Ini yang satu cerita tidak berhubungan dengan cerita lain tapi memiliki satu tema dalam satu series gitu. Nah, ada juga yang hybrid. Hybrid ini adalah series di mana setiap episodenya terlihat seperti berdiri sendiri, tidak berkesinambungan, tapi ternyata mereka digabungkan oleh satu garis besar. Nah, inilah si Nightmares and Daydreams itu. Jadi hybrid gitu. Jangan spoil juga, katanya di 7 katanya nyambung semua ya. Di 7 akan diperlihatkan ini tentang apa gitu. Ide dari mana sih? Mikirin itu berapa lama sih? Kok melahirkan Kalau soal dari sisi science fictionnya, aku sangat terobsesi dengan alien life kan, UFO dari kecil gitu. Dari kecil tuh kalau misalnya ada buku tentang UFO atau buku tentang alien tuh betul-betul semuanya dibeli tuh. Baca, dan film-film yang menyinggung soal alien, UFO itu aku betul-betul tergila-gila gitu. Sampai akhirnya punya kesempatan untuk bikin Nightmares and Daydreams itu. Bahkan musiknya aja aku bikin 28 tahun yang lalu, Bang. Musik openingnya itu. Oh ya? Itu aku bikin ketika aku kuliah tingkat 2 di Bandung. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Itu aku pinjem komputer, belum ada laptop waktu itu, pinjem komputer teman aku, satu band yang karena memang kami sering bikin musik di situ. Aku pinjem, aku bikin, dan aku bilang sama temanku, nanti kalau misalnya aku udah dewasa, udah jadi filmmaker, aku akan bikin series science fiction tentang alien, dan ini opening musiknya gitu. Tentunya dia, iya. Ternyata bener dipakai gitu. Keren. Mengidolakan Stephen King kah? I love Stephen King. Ya, aku suka banget Stephen King. Tapi sebenarnya Nightmares and Daydreams ini kalau dari segi format dan feel-nya itu lebih terinspirasi ke series Twilight Zone yang zaman dulu. Ya. Oke. Joko Anwar, apa komentarnya kalau Joko Anwar itu adalah spesialis pembuat film-film setan? Enggak. Film aku tuh ada 11, Bang. Film horor cuma 3. Jadi 3/11. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan 2 dan Penjaga apa tuh pintu dan Sisa Kubur. Sisa Kubur. Itu juga bukan film horor sebenarnya, kan psychological thriller. Jadi kalau film horor aku sebenarnya cuma 2 lah. Pengabdi Setan dan Pengabdi Setan 2. Gitu. Dan aku sudah mengucapkan
Selamat Tinggal untuk sementara untuk film horor Indonesia. Itu yang paling laku, Yok. Sisa Kubur bukan film horor, laku juga 4 juta. Tapi kan apa yang Desa Penari ya, gila ya. KKN Desa Penari. Ya, KKN. Ya. Itu yang paling banyak ditonton hingga saat ini ya. Ya, banyak orang mengira bahwa film horor itu adalah film genre yang paling laku di Indonesia. Sehingga sekarang banyak sekali orang kalau misalnya mau masuk film, masuknya lewat bikin film horor. Horor dulu. Sebenarnya gini, sebenarnya orang lupa bahwa yang membuat satu film itu bisa laku itu sebenarnya parameternya itu ada banyak sekali dan nggak bisa dipinpoint kalau bikin film horor pasti laku. Karena apa? Banyak juga film horor yang nggak laku. Atau film apapun ya, banyak orang bilang, oh film komedi sekarang laku. Mereka bikin film komedi. Sebenarnya agak susah untuk di pinpoint formula film apa yang membuat sebuah film bisa laku gitu. Genre-nya enggak, tapi gabungan antara ketertarikan orang pada saat itu nonton apa yang jadi tren waktu itu juga ya. Apa yang sedang dibicarakan, apa yang jadi concern masyarakat, terus apa yang lagi dibutuhkan juga. Betul, waktu apakah dirilis ketika orang memang lagi banyak uang di akhir bulan, awal bulan itu juga berbeda juga. Berbeda. Ya. Liburan anak sekolah dan sebagainya. Cuman yang bisa membuat film itu ditonton orang dan bisa masuk ke psyche orang itu ada relatability. Orang harus relate sama cerita, harus relate sama karakternya gitu. Jadi harus grounded banget. Jadi ketika orang bilang film horor akan dibikin dan pasti laku, sebenarnya mereka lupa bahwa itu bukan tentang horornya, bukan tentang genre-nya, tapi tentang relatability-nya. Orang bisa relate karena apa? Indonesia itu kita ada ratusan ethnic group ya. Betul. Dan setiap ethnic group itu punya mereka tuh masing-masing punya set of folklore, mitologi, ya kan, secara verbal. Setannya juga lain-lain juga. Setannya lain-lain. Aku pernah bikin ini bang, list setan-setan Indonesia. Tidak termasuk turunannya ada 44 bang, banyak banget. Dan itu diakui sama orang luar, orang Korea. Aku baru-baru ini interview sama seorang saudara Korea, saudara Tren Tubusan. Dia bilang Indonesia beruntung banget karena punya kepustakaan horor yang besar. Kalau orang Korea itu nggak ada, makanya film horor mereka nggak ada. Jarang banget ada film horor gitu ya. Satu-satu lah, ya bagus-bagus tapi nggak banyak gitu. Nah, kenapa orang Indonesia relate dan kepingin nonton film horor? Karena setiap hari mereka percaya dengan itu. Ya kan orang bisa bilang, oh gue bisa melihat jin nih. Banyak orang bilang kayak gitu ya. Gue bisa melihat, gue punya mata ketiga gitu. Dia bisa bilang di balik pintu ada sesuatu. Kalau di luar negeri, di negara maju mungkin dianggap gila kan. Kalau kita kan dianggap biasa aja. Nah, film horor kan berbicara soal folklore, mitologi. Itu yang membuat penonton di Indonesia sangat gampang memakan film horor. Jadi bukan film horornya tapi relatability-nya. Dengan kata lain kalau misalnya kita memindahkan feeling dari relatability ini ke genre lain, baik itu komedi, science fiction seperti Nightmares and Daydreams, penonton juga akan masuk, akan bisa suka. Gitu. Kita masih ingat ya kesuksesan agak lain gitu ya. Betul. Ada horornya di situ, komedinya lebih kental dan lokal banget. Lokal banget karena berbicara tentang sesuatu yang semua orang merasakannya, kesulitan untuk mencarikan pekerjaan, ya kan. Semua yang ada di film agak lain kan sesuatu yang relatable banget buat kita. Gitu. Jadi saya suka banget ya, kita orang lambat sadar bahwa dulu kita dijajah oleh film-filmnya Marvel, DC, whatsoever gitu kan. Tapi kayaknya setahun 2 tahun ini film-film lokal film lokal itu udah mendominasi. Tiba-tiba di layar itu bersaing. Dulu ngeselin tuh kalau filmnya DC seluruh layar mereka semua tuh. Yang karya-karya sineas Indonesia disuruh turun. Sekarang udah berubah ya. Sekarang udah enggak. Sekarang film Indonesia mendominasi lebih dari 60%. 60%. Masalahnya kita bisa sustain apa enggak? Kita bisa mempertahankan itu apa enggak? Jawabannya ya ada di kita. Apakah kita mau bereksplorasi, memberikan sesuatu yang fresh? Karena kalau misalnya kita cuma memberikan yang itu aja, lama-lama kan orang juga yang males lah gitu. Film horor kan tantangan dong untuk apa sineas. Betul, film horor fine, kita punya. Tapi kayak apa horornya ya? Tapi horor seperti apa? Bercerita tentang apa? Cara penyajian seperti apa? Enggak yang itu lagi kan. Bosan ya bang? Maksudnya. Celakanya kalau ada satu sukses yang lain ngikut ya Jok. Epigonisme gitu terjadi dalam berkarya. Sebenarnya itu adalah lumrah ya. Sesuatu diikuti karena sukses betul. Terjadi di mana-mana. Cuman
harus ada 50%-nya cara berpikir yang oke, kita bisa ngikut, tapi kita juga harus memberikan sesuatu yang baru. Kalau enggak nih habis nih penonton kita yang sekarang sangat percaya sama film Indonesia. Ketika mereka nonton next filmnya, kok sama yang kita tonton kemarin, kan lama-lama bosen. Jadi harus berani untuk mengeksplorasi, dan tujuan kita untuk membuat Nightmares and Daydream salah satunya adalah membuka, atau nggak membuka, tapi mendorong pagar bermain dari sineas lebih luas lagi. Ini udah kita buka, kita bermain di sini. Nanti ada yang meluaskan lagi, ada yang memperluas lagi, dan akhirnya kita punya satu lapangan yang sangat luas, bisa bereksplorasi apapun, dan penonton suka gitu. Misal sekarang science fiction, siapa yang sangka bahwa series science fiction bisa dibicarakan orang gitu. Selama ini kan cuma horor, tapi fiksi ilmiah gitu di Indonesia. Gitu. Ini memberikan kesempatan untuk fiksi ilmiah lainnya gitu. Oke. Kalau kita lihat apa film-film yang box office ya, nasional gitu. Genre-nya memang beda-beda ya. Beda-beda dan tidak bisa. Kalau yang top 10 aja ada komedi kayak My Stupid Boss ya kan, Warkop ya. Betul. Agak lain. Terus ada horor pasti. Ada horor, ada. Ada ketokohan juga ya. Habibie misalnya ya. Ada Habibie. Ya, itu. Terus ada drama domestik. Seperti yang sekarang Ipar Adalah Maut gitu ya. Dan semua film ini kalau dilihat lebih dalam lagi ya laku karena relatable. Ya. Laku karena orang merasa oh ini terjadi di kita gitu. Dan itu aku belajarnya, aku mengawali film kan dengan film-film seperti Kala, Pintu Terlarang gitu ya Bang. Sebenarnya secara genre sama dengan sekarang. Cuman tidak penontonnya itu ada dan bisa dibilang kuat sekali penontonnya, tapi terbatas, very segmented gitu. Terus tahun 2016 aku melakukan perjalanan ke negara-negara Asia Tenggara, dari mulai Malaysia, Singapura, terus ke Thailand, terus ke Vietnam, bahkan eventually ke Korea Selatan. Yang aku lakukan adalah nonton film di bioskop yang pada saat itu sedang banyak penontonnya dari setiap negara ini. Dan aku bertemu dengan filmmakernya, produsernya, saudaranya. Ngobrol. Kalau misalnya ada teman, misalnya kayak di Malaysia, aku bertemu satu orang, minta tolong dihubungkan dengan orang yang membuat film yang lagi diputar di bioskop dan lagi laku. Kalau misalnya aku nggak punya teman sama sekali kayak di Vietnam, aku lewat sosial media, aku hubungi tuh akun dari mereka, aku DM minta bertemu, dan mereka sangat terbuka bertemu akhirnya, dan itulah belajar bahwa membuat film itu kita bisa dengan cara apapun, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara membuat cerita relatable. Penonton bisa percaya bahwa itu terjadi bukan cuma di negara mereka, bukan cuma di lingkungan mereka, tapi bahkan di keluarga mereka atau di rumah mereka gitu. Itu belajar, dan setelah itu aku baru bikin Pengabdi Setan. Gitu. Job, saya mungkin juga saya salah kali ya, tapi film-film yang bertema biopik ya, itu nggak dimakan tuh sama penonton Indonesia sekarang ya. Banyak sekali yang gagal, mulai dari Sultan Agung, Kartini yang kita pikir bagus ya ceritanya, tapi penontonnya tidak sebanyak genre-genre yang lain. Seperti yang aku bilang, mungkin yang menyebabkan satu film laku atau nggak laku itu banyak sekali faktornya. Bisa waktu, bisa waktu rilis dan sebagainya. Setuju. Tapi kalau kita ngomongin film biopik, sebenarnya cara ininya sih Bang, cara seperti yang aku bilang tadi, bagaimana cara menyajikannya supaya tidak terasa ini tentang satu karakter yang di masa lalu dan tidak bisa disentuh ya. Maksudnya enggak. Harus, walaupun tentang biopik tentang tokoh yang dari masa lalu, tapi kan kita harus membuatnya intangible. Cara berceritanya harus beda ya mungkin ya. Harus ada twist plot, harus tangible, dan orang bisa merasa ini walaupun tentang masa lalu tapi relevan sekarang gitu. Ya. Saya masih ingat ya. Saya ingat-ingat tuh nggak ada satupun yang film, kecuali dulu ya Pangeran Diponegoro misalnya, apa dari Pangeran dari Gua Selarong. Karena dulu kan nggak usah dibedain, dulu kan mungkin pilihannya belum banyak ya. Tapi setelah itu kan banyak sekali film-film biopik, termasuk waktu itu apa Sang Pencerah segala macam, kan penontonnya lumayan tidak banyak. Nggak ya? Aku lupa sih. Ya tapi kan tidak meledak kayak apa gitu. Ya jadi
Kecuali waktu Angga bikin Mencuri Raden Saleh itu, di twist plotnya. Tapi itu bukan biopik ya? Iya, tapi kan at least mengabarkan bahwa pernah kita punya pelukis. Raden Saleh. Itu yang saya bilang, karena di twist. Ya. Setuju nggak kalau begitu ya? Setuju. Mencuri Raden Saleh itu aku suka banget filmnya. Relate banget. Dan itu seperti yang bilang tadi, isunya walaupun tentang beberapa pencuri, bukan pencuri, pemalsu lukisan dan menswap lukisan yang asli, tapi tetap berbicara tentang anak muda yang mencoba untuk mencari pekerjaan, tentang anak muda yang punya skill tapi tidak diakui, tentang hubungan orang tua, bapak dan anak gitu. Jadi ceritanya walaupun genre-nya mungkin bisa heist movie, tapi orang bisa relate banget. Dan itu kuncinya sih kalau menurut aku, Bang. Tapi melalui cara bertutur seperti itu, anak-anak muda sekarang kenal Raden Saleh. Betul. Kenal Widayat. Betul. Kenal Agus Suwagi. Betul. Ya. Itu cara yang menurut aku terbaik kalau misalnya kita, bukan cara ya, cuman kalau misalnya ada filmmaker yang mencoba untuk membuat sesuatu yang mengatakan sesuatu tapi dibungkus dalam presentasi yang aksesibel buat banyak orang, menurut aku itu berguna sekali. Ya. Hollywood itu jago banget ya. Kalau bikin gitu tuh dramanya itu didramatisasinya tuh keren gitu ya. Karakternya kuat. Habis itu didramatisasi. Kita lihat ya Pearl Harbor, kita lihat Patriot Game, kita lihat Napoleon ya yang terakhir ya. Ya, jadi menurut saya itu yang barangkali kita harus lakukan. Jadi kalau milih pahlawan tuh jangan pahlawan yang gak ada perangnya kali. Enggak loh, enggak harus itu loh, Bang. Dia harus ngomong terus jadinya. Enggak loh, memang ada asumsi bahwa kalau misalnya kita, bahkan bukan cuman tokoh ya untuk film-film biopik. Bahkan ketika kita mau bikin film, jangan pilih orang karakter profesinya membosankan kayak penulis gitu kan. Nanti dia cuma nulis doang dong, ngetik doang dong. Enggak juga. Di mana dramanya tuh? Contohnya kayak Poems and Pen di episode ketiga dari Nightmares and Daydreams kan tentang penulis ya. Tapi toh bukan cuma tentang dia ngetik doang gitu. Temen gue tuh yang main tuh. Yang teka-teka. Marisa keren itu. Iya. Tokohnya juga nggak apa-apa sih, nggak harus terlibat. Ya tapi kan drama-dramanya seperti itu yang that's what I told you. Ya kan? Titanic itu apa sih? Kering banget kan, kapal tenggelam gitu. Tapi kan di situ ada Leonardo DiCaprio. Ada perbedaan kelas. Ada perbedaan kelas. Ada percintaan yang luar biasa. Betul. Nah, kalau gue lo tau Titanic adegan yang paling gue suka. Yang mana? Waktu dilukis itu aja. Itu berubah bumbu yang paling top tuh ya. Sama You Jump I Jump. Oke, jadi biopic ada kemungkinan asal dramatisasi yang paling penting ya. Of course. Lagi-lagi penulis skenario akan sangat menentukan ya. Yes, ya. Penulis skenario sangat menentukan. Iya. Itu penting banget. Sekarang gue pengen tahu deh. Gue dulu kan nulis skenario dan gue dibayarnya murah banget, Jok. Jadi sekarang honornya berapa sih? Berapa abang dibayar dulu? Wah, dulu mah nggak sampai satu laptop lah, nggak satu desktop. Berapa itu? Ya kan beda tahunnya. Saya Joshua saya yang tulis. Aku suka banget Joshua. Terus Blok M gue yang tulis. Oh, iya betul. Itu gue dikasih Param, pokoknya gue minta satu desktop. Ya itu. Satu desktop dulu tuh masih sejutaan lah. Nggak nyampe lah 700.000. Inflasinya. Dia bilang Deddy Arman aja dibayar di bawah lo nih, Mi. Gue nggak mau ulang gitu. Karena saya mungkin berkaryanya nggak banyak, Pak. Bapak tolak juga gue udah jadi pegawai negeri. Sekarang bisa hidup sih dari. Jadi. Gue dengar cukup mahal ya. Memang harus mahal lah. Mahal. Paling rendah mungkin untuk pemula-pemula satu skenario bisa 75 juta. Wow. Ya. Lu dulu bayangin ya. Sekarang ya. Dulu itu waktu saya nulis Blok M, mungkin honor saya itu bayangin Desi Paramita mungkin dibayarnya 15 sampai 20 juta. Penulis skenario nggak sampai juta. Berarti kalau sejuta itu inflasi sekarang sama dengan berapa tuh? 20 juta. 20 juta lah. Lumayan lah. Nah, makanya gue ninggalin dunia film dulu. Sekarang lah nulis, Bang, mahal. Apa? Gak kuat lagi. Gue dulu cukup banyak loh. Gue dulu di Rembun Jabi ada berapa film yang ini Pak Emi tonton ini gue bikin gitu. Nona Ana, gue yang buat tuh. Karya gue pertama tuh Lintar itu loh, ketika musim durian tiba gitu. Oh, oke. Itu karya gue pertama. Lintar. Ya, gue tuh. Aku kan besar dengan film-film itu. Film-film itu, Lupus Indonesia, ya. Itu Lintar tuh sanginya Lupus. Iya.
Almarhum Hilman ya, teman gua, sahabat gua. Terus satu lagi dong. Joko Anwar juga pernah memproduksi film-film Indonesia, superhero Indonesia. Ya. Nggak terlalu bagus juga ya? Apa? Nggak terlalu bagus juga sambutan penontonnya. Oh, lumayan. Gundala itu 1,7 juta penonton. Yang seri apa tuh yang perempuan? Series Tira nomor 1 di Disney. Lumayan kok Bang. Cuman bikin film superhero itu budgetnya itu besar sekali. Oh. Dan tentunya penonton kan nggak mau tahu ya. Mereka kan pasti maunya membandingkan apple to apple. Kok nggak kayak Marvel gitu. Padahal mungkin budget untuk bikin film superhero kita hanya cukup untuk catering. Dari produksi film Marvel seminggu. Gitu. Tapi again, sama halnya dengan Nightmares and Daydreams ya. Science fiction membutuhkan VFX gitu banyak. Banyak orang bilang, yakin nih kita udah bisa gitu. Nanti hasilnya nggak bagus nggak apa-apa. Hasilnya nggak bagus gimana gitu. Pertanyaan lagi, kita mau mulai kapan? Kita bikin sekarang, kita coba sebagus mungkin. Sedapatnya segitu nggak apa-apa. Untuk next kita push lagi gitu. Kan kalau misalnya kita itu tadi itu orang Indonesia tidak mau merantau kita karena nanti kalau di sana susah hidupnya gimana gitu. Harus dicoba untuk mendapatkan pekerjaan kehidupan yang lebih baik. Sama halnya ketika kita berkarya, push the boundaries sekarang gitu. Jangan takut gagal, jangan takut kita tidak mampu. Toh kalau misalnya tidak ada pioneer, tidak dibuka untuk jalannya, nggak bakal ada jalan, nggak bakal kemana-mana gitu. Sama halnya dengan film superhero, sama halnya dengan series science fiction gitu. Kita coba, aku dan teman-teman selalu mencoba untuk push the boundaries. Kita bikin gitu. Kita masih belum cukup budgetnya, no, let's do it. Kita coba push the boundaries gitu. Nextnya kalau misalnya kita bikin, bakal ada kepercayaan orang. Investor akan menambah lebih banyak lagi. Gitu. Sama halnya kayak Nightmares and Daydreams, science fiction, penontonnya banyak, sambutannya luar biasa, bukan cuma di Indonesia. Kaget nggak? Kaget nggak? Apakah Joko Anwar sudah meramal bahwa film bakal sukses? Kita percaya bahwa akan aksesibel ceritanya dan karakternya. Tapi menyangka nggak sebesar ini sambutan orang? Enggak sih. Terus terang, jujur. Tapi ya itu good surprise ya Bang. Ya, kadang-kadang kita sebagai kreator ya, saya juga bikin kuis cukup banyak. Kadang-kadang yang kita bikin reality show nggak sengaja kayak gue bikin termek-mek. Itu kan ada temen gue Amazon Dalimunte itu, almarhum. Kalau ngomong, dia bilang, Mas Helmi tolonglah bantu aku, udah termek-mek nih. I just love the words gitu. Gue bikin tuh. Dulu ya waktu di Timur sana saya bilang aja, ada mobil gue lagi kosong nggak? Taruh dong sebentar lagi. Nantikan termek-mek. Saya nggak tahu apakah jadi kuis, jadi apa gitu. Dan itu very low budget, meledak. Meledak ya. Iya. Tapi ada juga karya yang disiapin gila-gilaan, big budget juga nggak meledak. Itu memang Joko Anwar mengalami begitu juga Kak, pernah? Unexpected, iya. Sering sekali sih Bang. Kayak gitu. Artinya kita udah berusaha banget ya untuk membuat film atau seriesnya sebaik mungkin dan kita yakin penontonnya pasti ada. Gitu. Tapi ternyata jadi sebesar kayak Nightmares and Daydreams sih kita sampai jadi top 10 di negara-negara Eropa atau pernah top 10 juga di Amerika gitu. Kayak ya itu unexpected sih. Ya. Tapi good. Artinya yang kita lakukan keberanian untuk push the boundaries itu memberikan titik terang buat project-project selanjutnya gitu, buat siapa saja di Indonesia. Jok, saya kembali yang tadi ya, Indonesian superhero. Ada teman saya yang bilang memang nggak cocok kultur kita ya, budaya kita. Karena orang kita tuh satu inferior complex, nomor dua kadang-kadang nggak yakin dengan kemampuannya sendiri. Gue berkarya, saya bikin Enrique Maluku ya. Ini pengeliling bumi pertama tuh orang Indonesia loh. Gue dikatain, gitu, dikatain. Jadi bilang, kenapa orang Indonesia tuh nggak punya musuh? Kalau Amerika musuhnya alien, ada segala macam. Sini apa gitu? Dia bilang itu kayak film-film superhero gitu. Lawannya paling preman pasar. Nggak ada Thanos-nya gitu loh. Apakah benar? Makanya ketika aku bikin Gundala misalnya, lawannya itu kan bukan alien, tapi politikus kan. Politikus, oligarki kan.
si karakter Pengkor dalam film Gundala itu sebenarnya oligarki. Iya. Yang menempatkan banyak sekali orang-orang di DPR gitu. Tapi kan nggak sakti lah. Nggak sakti secara fisik lah ya. Enggak, pengaruhnya iya. Tapi kan banyak sekali tangan-tangannya gitu. Mereka butuh Thanos, Joko. Kalau jadi Thanos nggak usah 50% dihilangkan Bang. 95. Sekalian ya. Sekalian. Yang pernah korupsi sedikit apapun mati gitu, sama Thanos. Itu seru tuh. Iya. Habis Bang semua Bang. Habis ya. Karena Indonesia tuh, tahu nggak apa yang kurang di Indonesia Bang? Apa? Keteladanan. Betul. Role modeling. Keteladanan. Nggak ada yang diteladani. Ya orang look up tentunya ke pemerintah ya, ke negarawan. Negarawan mana di Indonesia yang bisa diteladani gitu. Kita pikir tidak korupsi, misalnya gini, rakyat gitu ya, rakyat kan nggak punya kesempatan untuk korupsi seperti pejabat, ya kan? Tapi punya kesempatan untuk korupsi yang kecil-kecil. Misalnya kalau kita ngomongin rakyat, ini sekarang Indonesia parah banget karena dari top to bottom itu semuanya korup banget gitu. Dalam artian apa? Berusaha untuk memperkaya diri sendiri dengan cara apapun, gitu. Termasuk misalnya kalau kita lihat sekarang, tadi pagi aku lihat ini, ada daerah wisata di Sumatera Utara, bikin tiket sendiri 200.000 satu kendaraan. Danau Toba? Nggak tahu di mana, aku lupa nama tempatnya, kayaknya bukan Danau Toba sih. Kreatif banget ya? Betul, kayak itu kan kayak, jadi kayak mereka mau berbuat itu karena apa? Di atas juga kayak gitu kok. Iya kan? Loh, orang di atas juga kayak gitu, kenapa gua enggak? Gua juga bisa bikin dong gitu. Jadi yang minus di kita tuh keteladanan, nggak ada yang bisa diteladanin. Siapa Bang yang bisa teladanin? Bukan itu aja lah. Tiap kali pemilu tuh rakyat tuh menerima sogokan tuh. Korupsi juga tuh. Korupsi juga. Ya, iya dong. Ya, kalau nggak dikasih uang, nggak milih. Betul. Ya dia, dan kalau dikasih uang dia memilih yang mungkin bukan pilihannya. Dan itu di endorse, ambil aja uangnya. Iya. Tapi nggak usah dipilih, kan itu kan kayak apa ya, pembolehan. Jadi kan itu endorsing, praktek itu tetap terjadi nextnya gitu. Gitu sih Bang. Ya. Keteladanan. Oke Jok, kita udah ngobrol sangat banyak. Proyek apa lagi ke depan? Kalau boleh di spill dikit. Yang next ini yang baru selesai syuting itu adalah satu drama di SMA. Drama SMA. Itu pun genre yang pernah meledak ya, dengan Dilan segala macam. Ini drama SMA-nya yang akan mencerminkan satu periode yang sangat gelap di Indonesia. Seneng banget yang gelap-gelap. Tapi ditampilkan dengan cara yang entertaining. Itu Nightmare itu mahal di biaya lighting juga deh. Nightmare sendiri mahal biaya ininya Bang. Biaya produksinya. Itu Encounter yang Abang tonton. Itu kita syuting di Cirebon. Itu kita bikin rumah-rumahnya. Dan kita bawa 14 truk yang berisi kerang. Kulit kerang. Gila loh. Untuk naruh di bawahnya. Kan gubernur aja tuh ininya di mana lokasinya. Apa? Cirebon. Kita mau bikin di Muara Angke. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi kayak gitu. Dan itu setiap jam 6 sore itu segini Bang. Banjir. Airnya naik. Gitu Bang. Itu rumahnya semua dibangun? Kita bangun from scratch. Wow. Nggak kebayang gue budgetnya. Nggak usah nanya budget lah ya. Pasti mahal. Nggak sebesar budget series di luar. Tapi kita push the boundaries. Cukup dengan apa? Seharga cateringnya aja. Catering Marvel untuk seminggu. Sehari mungkin. Thank you Mas Joko Anwar. Thank you. Senang banget. 2 kali ke saya, dan saya sekarang wow, dan saya berharap Indonesia Oscar lah suatu saat lah, minimal nominasi lah ya. Yes. Filipina, Korea udah, Iran udah. Nah itu kalau bisa dibahas sedikit, keberhasilan Korea Selatan bisa memenangkan Oscar itu bukan satu orang, tapi satu, dan pemerintah hadir. Pemerintah, lembaga pendidikan sama swasta bersatu. Jadi nggak jalan sendiri. Keberhasilan satu orang nggak akan bisa mengangkat. Ya, karena ini karena kerja kolektif. Betul harus sinergi. Ya, semoga di pemerintahan yang baru kita budayawan, produk seni akan lebih diangkat. Ditunggu. Ya. Ditunggu Pak. Ya, jangan sampai Joko Anwar telanjang lagi nih. Gila Joko Anwar 2000. Itu sebenarnya kan aku dulu kan sering nge-tweet soal politikus tidak pernah
menunaikan janji kan. Terus? Woi politikus nggak pernah menunaikan janji. Suatu hari aku nggak bisa tidur nge-tweet. Kalau aku dapat 3.000 follower hari ini aku akan ke Circle K. Aku bilang kan naked gitu. Tiba-tiba dalam waktu 3 jam 11.000. Terus aku bilang gini ke teman-teman, aku nggak bisa nggak ngelakuin. Kenapa? Aku harus menunaikan janji. Kalau nggak aku ngomong bullshit nih soal politikus. Walaupun aku orangnya sangat insecure kan sama fisik gitu. Akhirnya harus dilakukan karena ya janji bang. Janji adalah janji. Ya bikin janji yang jangan terlalu begitulah. Janjinya amoral gitu. Kan nggak nyangka terjadi. Itu orang gimana supaya Bapak itu telanjang gitu ya. Oke, thank you Joko. Oke, thank you Bang. Teruslah berkarya ya. Saya menunggu karya-karya selanjutnya dan semoga menjadi inspirasi ya. Baik, kita sudah menembus ya, saya sedang mengerti istilah mendorong boundaries ya dan menembus batas. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye bye. Thank you. Thank you Bang. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.